Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di acara Ngobrol Asyik bareng Odesi Sragen. Nah, pada kesempatan kali ini kita bersama narasumber kita, terapi wicara praktisi Odesi Sragen, bersama dengan Mbak Diajeng Ayu Feni Astuti, AMD Kesehatan, dan bersama saya juga moderator Mekar Cendikiawati. Nah, di sini kita mau bahas tentang terapi wicara pada gangguan pendengaran. Nah, mau tahu lebih lanjutnya lagi, kita persembahkan narasumber kita, monggo Mbak. Persembahkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya mau menyampaikan tentang deteksi dini untuk gangguan pendengaran pada anak. Jadi nanti apa yang dilakukan terapi wicara juga kepada anak-anak dengan gangguan pendengaran. Nah, sebelum melangkah ke sana, kita bahas yang awal-awal dulu ya Mbak Mekar ya. Jadi pendengaran itu merupakan salah satu panca indera yang penting buat kita juga. Jadi kalau adanya gangguan gitu, jadi akan mempengaruhi perkembangan anak. Terus beberapa dampak yang bisa ditimbulkan itu kayak gangguan dalam berbahasa, terus perubahan kepribadian dia, terus sikap, kemampuan berkomunikasi dengan orang, terus kepekaan terhadap lingkungan dia, kemampuan kognitif, emosional, dan kemampuan untuk melindungi diri sendiri dari orang lain. Jadi karena dia mungkin tidak ada input yang dia dapat, jadi dia nggak tahu untuk apa sekitarnya dia kayak gimana gitu, kondisi sekitarnya dia. Terus apa sih yang menyebabkan anak bisa terkena gangguan pendengaran itu? Yang di sini tuh ada dua penyebab. Yang pertama yaitu faktor genetik atau bawaan. Itu biasanya dipengaruhi karena beberapa kondisi. Bayi lahir dengan kondisi berat badan yang kurang, terus prematur, terus mempunyai riwayat perawatan di ruang hijau. Terus ibu memiliki riwayat infeksi TORCH yaitu Toxoplasma, Rubella, Cytomegalovirus sama herpes saat hamil. Yang kedua yaitu faktor dapatan. Faktor dapatan itu bisa karena gendang telinga yang pecah, terus otosklerosis, terus osteotema, terus ada pembengkakan di dinding atau disfungsi pada saluran tubuh Eustachius. Terus juga bisa ada rusaknya tulang pendengaran akibat trauma, bisa jatuh mungkin anaknya, terus bisa masuknya benda asing ke dalam telinga juga tuh mempengaruhi untuk anak-anak bisa terkena gangguan pendengaran juga. Jadi range usianya itu bisa dari balita, mungkin dari dalam kandungan sampai usia dewasa. Dari kandungan pun sebenarnya sudah bisa terkena karena kalau penyebab dari kandungan kan yang tadi ibu terkena TORCH lagi tadi. Jadi kita bisa menanggulanginya mungkin dengan kita bisa tes TORCH dulu. Iya. Sebaiknya sebelum kita program hamil itu bisa lah seumpama kita untuk cek virus. Gitu. Oh iya. Berarti pendengaran itu merupakan faktor yang penting untuk komunikasi ya? Iya. Kalau kita nggak denger kan ya susah untuk berkomunikasi. Ya, jadi nggak ada input yang masuk, jadinya kita bingung mau ngeluarin apa gitu. Oh kayak gitu. Jadi misal kalau kan penting ya ini buat komunikasi ya, itu kayak deteksi dini lah mungkin untuk gangguan pendengaran itu kayak gimana sih, mungkin dari usia 0 mungkin dari lahir itu bisa terdeteksi atau tidak sih untuk gangguan pendengaran itu? Jadi untuk deteksi dini itu sebenarnya bisa dilakukan sejak bayi itu lahir. Kita bisa melihat pas waktu kelahiran apakah bayi itu langsung menangis atau tidak kayak gitu. Terus umur 1 sampai 9 bulan itu seumpama anaknya dipanggil kayak gitu kok nggak ada responnya. Terus ketika umur segitu terus tidak ada ocehan kayak mama, dada kayak gitu-gitu. Terus kalau dikasih stimulus bunyi itu kan banyak mainan yang bisa bunyi itu. Nah, seumpama anaknya juga nggak ada respon, kita juga harus sebagai orang tua, kok anakku dikasih bunyi atau ketika mendengar suara kaget kok nggak ada respon ya. Jadi responnya itu paling penting ya.
selanjutnya lagi? Untuk biasanya sih kan itu dari bayi ya, dari lahir. Terus untuk usia-usia mungkin 9 sampai 15 bulan tuh bisa ketika dia ngobrol kok nggak ada kata yang diucapin, maksudnya nggak ada berbagai macam suara dengan suku kata kayak papa, mama kayak gitu. Terus ketika dipanggil kok dia nggak respon, kan biasanya kan umur-umur segitu kan harusnya anak udah respon ketika dipanggil orang tua. Pas dia mainan pun harusnya udah ada respon ketika dipanggil. Coba untuk disuruh makan atau apa gitu kan sebenarnya anak harusnya udah respon. Terus saat nangis kok nggak bisa ditenangin sama orang sekitar, mungkin dia karena nggak dengar input yang kita berikan kan, jadi anaknya nggak mau diam. Terus kayak nggak bisa mengekspresikan kayak rasa senang, kesel, sedih kayak gitu juga. Itu untuk umur-umur sekitar 9 sampai 15 bulan lah. Terus untuk umur yang agak udah besaran dikit, jadi 1 tahun ke atas itu mungkin bisa dideteksi dengan kok nggak ada anaknya, kok nggak ada tertarik sama lagu, kayak kan dia juga nggak mungkin karena nggak ada input yang dia dengar kok kayaknya nggak ada ketertarikan ke sana gitu. Terus nggak sering nyanyi juga anaknya, dengar lagu biasa aja, diem aja anaknya kayak gitu. Terus saat kita suruh pun seumpama kita kasih perintah, dia coba mana hidungnya atau mana apa kepalanya, terus dia nggak ada respon sama sekali gitu, juga kita harus ngeh juga. Padahal udah instruksinya udah diulang-ulang sama orang tuanya kayak gitu. Tadi kan untuk usia range 1 tahunan ya. Nah sekarang mungkin untuk range usia lebih atasnya lagi gimana? Untuk anak-anak usia 2 tahun kan udah lumayan cukup besar ya. Jadi untuk deteksi dirinya mungkin ketika dipanggil dia nggak nengok, terus untuk sering nonton televisi, atau sekarang kan anak-anak pada pegangnya gadget ya. Sekarang udah kena gadget juga. Jadi kalau mungkin nyetel YouTube tuh kok volumenya dengan volume yang keras, sangat keras kayak gitu. Terus kalau kita semua tanya gitu, Dek mau apa, kok jawabannya nggak nyambung, nah kayak gitu kita juga harus ngeh juga sebagai orang tua. Terus ketika bicara juga ada beberapa yang artikulasinya tidak jelas, nah itu. Kemudian ada ketika sekolah dia mungkin mengalami kesulitan juga saat mendengarkan gurunya, atau kesulitan mengalami pembelajaran di sekolahnya kayak gitu. Itu untuk range umur 2 tahun lah, untuk anak-anak umur 2 tahun. Jadi itu pada usia 0 sampai 2 tahunan itu usia paling banyak yang golden age-nya ya, iya. bicara ya. Untuk kita bisa mendeteksi itu sebenarnya bisa dari lahir, cuman ya sampai usia 2 tahun tuh sebelum kita terlambat ke usia yang lebih besar lah kayak gitu. Sebaiknya untuk itu kita perhatikanlah sebagai orang tua kayak gitu. Ya, nah berarti kan dengan usia 0 sampai 2 tahun yang Ibu sebutkan tadi, berarti kita bisa lebih menanganinya lebih dini lagi. Iya, jadi untuk sebaiknya kayak mungkin udah ada tanda-tanda nih kayak yang saya sebutkan tadi beberapa, sebaiknya ya segera dibawa ke dokter THT kayak gitu untuk menjalani beberapa pemeriksaan kayak tes BERA, tes ASSR gitu. Jadi biar tahu juga kayak gitu. Seumpama hasilnya memang mengalami gangguan pendengaran, jadi mungkin lebih cepat untuk memakai ABD juga, atau mungkin cochlear implant kayak gitu, supaya untuk penanganannya lebih dari dini kayak gitu. Jadi untuk penggunaan alat bantu sendiri ini penting banget ya? Iya, jadi benar banget Mbak Mekah. Jadi untuk ABD itu sebagai modal utama untuk anak-anak mendapatkan input dari kita, kayak stimulus untuk bunyi dan lain-lain kayak gitu. Jadi misal kalau anak itu tidak menggunakan ABD dan dia memaksa untuk tetap terapi, bagaimana Bu? Ya mungkin agak sulit ya, mungkin nggak maksimal. Nggak semaksimal kayak anak-anak yang menggunakan ABD, karena ya mungkin akan percuma aja sih inputnya ke anaknya sendiri kayak gitu. Mungkin anaknya akan lebih banyak membaca bibir kayak gitu.
Ya, berarti setelah anak tersebut menggunakan alat bantu pendengaran, itu step selanjutnya apa sih, Bu? Jadi kalau setelah kita mungkin sudah melakukan pemeriksaan tadi ya Mbak Mekar ya, jadi kan untuk tadi setelah pemeriksaan kan selain untuk mengetahui apakah anak mengalami gangguan itu, kita juga bisa mengetahui derajat gangguan pendengarannya, apakah anak itu termasuk gangguan pendengaran yang ringan atau sedang atau sangat berat kayak gitu. Nah nanti untuk selanjutnya, step selanjutnya tadi Mbak Mekar tanya step selanjutnya ya, itu nanti bisa dikonsultasikan kepada mungkin ke terapi wicara kayak gitu untuk membantu komunikasi untuk anaknya nanti setelah itu kayak gitu. Apa yang bisa dilakukan terapi wicara itu beberapa di antaranya tuh kayak deteksi bunyi kayak gitu untuk memaksimalkan penggunaan alat bantu dengarnya. Terus untuk kejelasan bicaranya juga mungkin ada yang tingkat gangguannya rendah kan mungkin dia sudah bisa sedikit-sedikit untuk komunikasi. Nah kita juga bantu untuk di kejelasan bicaranya juga kayak gitu. Berarti di sini untuk penanganan anak gangguan pendengaran di sini bisa dimulai dari usia 0 dari orang tua sendiri ya. Iya. Dari deteksi dini tersebut. Iya, deteksi dini. Ya, demikian tadi informasi yang kita dapatkan dari narasumber kita, Mbak Diajeng Ayu Feni Astuti. Iya. Terima kasih atas informasinya. Sama-sama. Jadi bisa kita simpulkan kalau gangguan pendengaran itu bisa kita deteksi lebih dini lagi. Oleh siapa? Ya oleh orang tua sendiri. Kita bisa mendeteksi anak tersebut, loh kok anakku seperti ini, sesuai dengan apa yang disebutkan tadi oleh Mbak Feni tadi. Deteksi dininya apa saja di usia range berapa saja. Nah setelah kita tahu kok anakku seperti ini, langsung dibawa ke dokter THT untuk mengetahui anak tersebut memang gangguan pendengaran atau tidak. Dan juga kita juga bisa mengetahui range derajat gangguan pendengaran anak tersebut. Nah, selanjutnya step apa lagi sih? Pastinya akan disarankan untuk menggunakan alat bantu pendengaran. Nah, setelah alat bantu pendengaran, mungkin kita bisa konsultasikan dengan terapi wicara untuk memaksimalkan penggunaan alat bantu tersebut dan juga bagaimana membuat anak tersebut dapat berkomunikasi dengan baik layaknya anak-anak seusianya. Nah, itu yang bisa kami berdua sampaikan. Terima kasih informasinya Mbak Feni. Ya, kita berjumpa lagi di ngobrol asyik selanjutnya. Untuk jika ada yang bertanya bisa tanya di kolom komentar di bawah ini, dan juga jangan lupa follow Instagram kita @odsragen dan juga subscribe, komen, dan like YouTube kita ODC Sragen huruf besar semua ya. Dadah.